Jadi kuncinya adalah makanan. Jangan kasih anak bini makan haram. Jangan ambil duit sogok duit haram. Sekali haram tetap haram. Lalu duit ini kami buang ke batang lubung. Jangan. Lalu kemana duit ini kami bawa? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masoleh ammah. Bagikan ke panti asuhan, bagikan ke panti jompo, bagikan ke pembangunan masjid, boleh. Tapi ibu nanti kalau dapat banyak tanggal 27 November pagi, bawa langsung kasih. Jangan pula sebutkan, kelipah iko ada beberapa duit haram kok ha. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik jamaah sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Besilam, jangan lupa membawa pisang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pak Ahmad DPR RI, Ibu Magdalisni DPRD Provinsi, Rizky DPRD Kabupaten. Jadi kalau orang kau di rumah tiap hari sidang paripurna tadi. Lamolah sudah rasanya aku ustadz berceramah, jarang ada acara tasyakuran DPR, jarang. Sebab apa? Biasa DPR kalau lah duduk lupa. Betul? Betul pula kata jamaah. Jadi waktu kampanye, waktu musim kampanye, berjalanlah aku sama DPR. Turun dari pesawat, DPR kok duluan turun, angkat tangan. Hai guys, apa kabar besti semuanya? Udah, aku di belakang, DPR kok di muka. Begitu sesudah selesai, sama orangnya, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Waktu turun dari pesawat, aku tengok hilang. Aku duluan turun ke airport. Sudah itu sampai ke rumah baru kutanya, kenapa bapak tadi tidak sama dengan saya? Katanya, lah 200 proposal masuk Pak Ustaz. Jadi Pak Ahmad dengan Ibu Magdalisni dengan Rizky membuat acara tasyakuran iko, ingin menunjukkan bahwa antara kampanye dengan sudah duduk sama beraninya.
Namanya tak, jangan tepuk tangan lu, tuh. Maka nama acaranya tasyakuran. Tasyakur itu diambil dari kata syakar. Lawan kata syakar, kafar. Syakar artinya nampak, kafar artinya tidak nampak. Jadi syakar artinya menampakkan. Bapak Ibu sudah memilih kami sebagai DPR RI, memilih sebagai DPR Provinsi, memilih sebagai DPR Kabupaten Rokan Hulu. Tasyakuran, syakar, nampak ini orangnya dan akan berbuat untuk Rokan Hulu, untuk Riau, untuk Indonesia 5 tahun ke depan insyaallah. Amin ya rabbal. Pak Ahmad Iko bupati 2 periode. Sesudah itu DPR RI. Untuk apa lagi jabatan-jabatan Niko Pak Ahmad? Itu dalam hati saya. Tak pernah saya sampaikan ke beliau, khawatir juga dia tersinggung. Untuk apa Iko Pak Ahmad? Rupanya Pak Ahmad ini mungkin ada firasatnya. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan cahaya dari Allah. Maka sebelum ketampe acara tasyukuran ini, saya dibawanya tadi meletakkan batu pertama pembangunan kampus Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim. Saya di mana-mana tidak mau kalau diajak meletakkan batu pertama, kecuali yang mengajak Pak Ahmad. Karena di tempat lain kalau saya letakkan batu pertama tak bertambah-tambah batunya. Tapi kalau Pak Ahmad yang mengajak, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, bangunan itu akan jadi insyaallah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Pak Ahmad tidak pernah berjanji-janji. Jadi yang paling mudah untuk jadi bupati, untuk jadi wali kota, untuk jadi gubernur, untuk jadi apapun, tinggal ikuti saja apa yang sudah dibuat Pak Ahmad, yang dibangunnya dijaga, yang akan datang buat yang baru. Insya Allah pemimpin kita ke depan termasuk yang meneruskan ini insya Allah. Amin. Kaedah fikihnya al-muhafazatu alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang lama-lama yang bagus dijaga, dipelihara, yang baru-baru yang bagus dibuat lagi yang baru. Islamic Center bagus apa tak bagus? Jaga, pelihara. Sekolah tahfiz Quran bagus apa tak bagus? Jaga, dipelihara. Institut Sains Al-Quran Syekh Ibrahim bagus apa tak bagus? Saya memang datang jarang-jarang ke Rokan Hulu, tapi cerita tentang Rokan Hulu ini dibawa tamu ke rumah. Ustaz Somad, iya. Ustaz udah lama tidak ke Rokan Hulu kan? Iya. Ingat Ustaz Menara 99? Oh iya, Menara Asmaul Husna 99. Dijanjikan oleh Pak Ucok Parla, naik Ustaz ke Menara 99, nampak rumah Ustaz di Panam. Naik aku kate, ku tengok pucuk gotah, pucuk sawit. Kata Pak Ucok, almarhum, Allahumma firlahu warhamhu. Kata Pak Ucok, nampak rumah aku di Panam, melihatnya dengan mata hati Pak Ustaz. Dulu di menara itu kan banyak gambar-gambar Pak Ahmad Ustaz. Yo, kinilah hilang Pak Ustaz. Saya tak pernah lagi naik ke atas. Orang bercerita, cerita itu sampai ke saya. Ustaz dulu ceramah di Islamic Center berapa lama? Dari tahun 2010 sampai 2016. 6 tahun saya bolak-balik, hafal saya lubang-lubang yang ada di jalan ini semua. Ada satu tiang cepron saya tabrak, bengkok. Terceramahkan pula. Ngobut. Pak Ahmad nelpon, Ustaz udah di mana? Ini Khalifah Mursyid-Mursyidin sudah kumpul semua. Haul Syekh Ibrahim. Mohon maaf Pak Ahmad, aku tak bisa datang. Kenapa? Mobil ini menabrak tiang. Dibawa ke bengkel di Pekanbaru.
diperiksa sama tukang bengkel. Ini yang nyetir siapa? Saya sendiri. Ustaz waktu itu pakai seat belt? Tidak. Ini menurut perkiraan Ustaz sudah mati udah. Menengok remuk hancurnya ini. Lalu kemudian berapa biayanya? 25 juta. Waktu saya mau bayar, tak usah, sudah ditransfer Pak Ahmad. Ini baru kuceritakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan panjang selama 6 tahun bolak-balik 2010, 2016. Ustaz Somad, itu dulu ada tulisan Islamic Center Madani. Madani itu maksudnya mengikuti kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani artinya peradaban. Sekarang sudah tak ada lagi tulisan itu Pak Ustaz. Loh, kenapa dicabut? Aku bilang, karena kata orang itu Madani itu artinya Ahmad dan Magdalisni. Aku berjalan dengan Pak Ahmad ini sejak 2010 sampai sekarang 2024. 14 tahun sudah tak tahu aku itu arti Madani. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Pak Ahmad sudah meninggalkan sejarah. Saya pergi ceramah ke Malaysia. Apa yang ditanya orang Malaysia? Ustaz tahu Islamic Center yang bagus, yang cantik. Dengan bangga saya berkata, saya mengisi ceramah 6 tahun di situ, saya bilang. Sebelum TV One, sebelum RCTI, sebelum TV Jakarta, Abdul Somad pertama kali masuk TV ketika launching acara Rokan Hulu menghafal Quran dari Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Kalau Tuhan memakan lepat di tengah padang, tepuk tangan tidak terlalu kuat karena belum makan siang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal kita jaga saja yang sudah ada. Saya yakin dan percaya Pak Kelmi dengan Ustadz Aspara ini bisa menjaga itu ke depan. Kenapa? Karena tidak ada gesekan-gesekan, bukan antara permusuhan, bukan antar orang yang berlawanan, tapi orang-orang yang memang berkawan, bersahabat baik. Ustadz kenal rupanya dengan Pak Kelmi. Dulu kalau saya dibawa Pak Ahmad berkeliling Rokan Hulu, siapa yang mengatur perjalanan? Siapa yang mengatur protokol? Siapa yang mengatur di mana kami makan siang? Siapa yang mengatur di mana saya ganti baju? Siapa yang mengatur di mana kami istirahat? Pak Kelmi inilah orangnya. Maka Pak Kelmi orangnya tegas, tidak tunggu. Dia orangnya tak pandai basa-basi, tak pandai memuji-muji, tak pandai menanam tebu di tepi bibir, tak pandai berjanji-janji. Orangnya lurus-lurus saja. Itulah yang selama saya kenal dengan beliau. Lalu macam mana pula dengan Ustadz Aspara ini? Tarekat Iko, Ustadz Somad ini kurang adab. Kenapa berani membelakangi Syekh Mursyid Mursyidin? Sebelum aku togak tadi, sudah aku angkat 10 jari seboleh dengan kepala. Kata Syekh Mursyidin, togaklah. Nah, itu maka aku berani. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Iko tarekat Iko namanya tarekat Khalidiyah Naqsyabandiyah. Kenapa ada nama Khalidiyah? Khalid sebab di dalam silsilahnya ada namanya Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi. Khalid, karena ada Syekh Khalid itulah maka namanya Khalidiyah. Kalau ada di situ namanya Somad, Somadiyah. Khalid, Khalidiyah. Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsyabandi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani punya anak
namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak, itulah dia Ustadz Asparaini. Jadi darah Naksabandiyah mengalir dalam dirinya. Kenapa tidak ada perhatian ke rumah suluk? Kenapa tidak ada perhatian ke mursyid-mursyidin? Kenapa tidak ada perhatian ke tarekat Naksabandiyah? Karena tidak bersuluk, karena tidak bertarekat, dan tidak ada hubungan dengan tarekat Naksabandiyah. Mimpi. Kalau ada orang tarekat Naksabandiyah memimpikan pemimpin cinta kepada rumah suluk, cinta kepada tarekat, kalau tidak ada hubungan dengan tarekat Naksaban. Pak Ahmad bukan orang suluk, Pak Ahmad bukan orang tarekat. Kenapa dia peduli kepada rumah-rumah suluk? Kenapa peduli kepada mursyid-mursyidin? Awak ulang sekali lagi. Namanya Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi. Syekh Khalid punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim punya anak Hajjah Fatimah. Hajjah Fatimah punya anak, itulah dia Dr. Ahmad MSI. Jadi mereka ini punya hubungan. Naksabandiyah yang ada di Rokan Hulu itu jalurnya 3. Jalur yang pertama Syekh Ibrahim Kumpulan. Jalur yang kedua Syekh Abdul Wahab Rokan. Jalur yang ketiga Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Ketiga-tiga jalur Naksabandiyah Rokan Hulu bertemu pada Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi, naik ke atas sampai ke Syekh Bahauddin Naksabandi, sampai naik ke atas sampailah dia kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk-datuk awak yang sampai kini tetap dijaga, dipelihara, khusus tempat datuk adat bajunya hitam, khusus untuk mursyid-mursyid sorbannya putih, jubahnya putih, bajunya putih. Tarekat Naksabandiyah datang ke Rokan Hulu tidak menghilangkan adat istiadat orang Rokan Hulu. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam datang, tarekat datang menghilangkan adat, adat masih tetap ada, terpelihara. Tempat duduknya sama, mursyid dan adat. Mudah-mudahan sampai hari kiamat tetap terjaga Rokan Hulu ini, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata ke saya, "Apa itu Rokan Hulu? Cuman berzikir-zikir saja. Cuman bersuluk-suluk saja. Tidak bisa baca kitab." Ini ejekan, menyakitkan hati saya. Karena saya di Rokan Hulu berulang mandi. Jangankan tempat jatuh, tempat berulang mandi lagi dikenang. Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi tempat berulang mandi. Jadi kalau ada orang mengatakan orang di Rokan Hulu cuman berzikir Allah, 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 cuman bertuajuh, cuman bersuluk, cuman berzikir dalam kelambu, tak pandai baca kitab, datanglah kalian ke Rokan Hulu. Kalian akan menengok pondok pesantren. Sebelum masuk Rokan Hulu, di pintu gerbang Rokan Hulu dari Pekanbaru, pintu pertama adalah pesantren Darussalam. Dar rumah, salam keselamatan. Darussalam, pintu keselamatan. 3 Ahlus Sunnah wal Jamaah, 3 dasarnya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di pintu gerbangnya pesantren Darussalam. Keluar dari Rokan Hulu, dilepas dengan pintu penutupnya pesantren Basma, yang sekarang pimpinannya hadir bersama kita, Syekh Fadli, anak Pak Haji Bakhtiar. Mudah-mudahan berkah pondok pesantren Basma.
Aku baru pulang umroh waktu hari Kamis malam Jumat yang lalu. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Kamis malam Jumat aku datang ke rumah Syekh Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah. Waktu kami sedang duduk-duduk malam Jumat, datanglah seorang syekh berjubah, berjanggut putih, bersorban, berbisik kepada Sayyid Ahmad. Kata dia, ini Abdul Somad ini dari Riau. Di Riau tempat Abdul Somad ini ada pondok pesantren. Fihi ma'hadnya pakai bahasa Arab. Fihi ma'had 16 hektar. Pondok pesantren yang luasnya 16 hektar. Said Ahmad bertanya, 16 hektar, 1 hektar itu berapa meter? Orang Arab tak pakai hektar. Orang Arab pakai faddan. Dia bertanya, wahid hektar kam meter? Saya bilang, kami jawab, 1 hektar itu 10.000 meter. 1 hektar itu 10.000 meter. Jadi kalau 16 hektar, 16 luas lah pokoknya. Saya waktu itu luar biasa bangga. Bukan saya yang menjelaskan, orang Makkah tuh yang menjelaskan ke Said Ahmad. 16 hektar, 1 hektar 10.000 meter, dan pondok itu ada di Riau, dan Abdul Somad datang dari Riau. Dijelaskannya pula Abdul Somad mengajar di pesantren itu. Ditanya, Abdul Somad ngajar? Copek ku jawab, iyo. Kalau gitu Ustaz bohong. Ustaz kan tak pernah ngajar. Aku pernah tabligh akbar sekali. Berarti kan pernah mengajar. Bangga kita dengan Rokan Hulu. Saya pernah ceramah di Bank Riau Kepri Syariah, terlambat 15 menit. Apa kata protokol? Mohon maaf Bapak Ibu hadirin hadirat, Ustaz Somad agak lambat datang ke pengajian kita karena beliau baru saja langsung datang dari Rokan Hulu. Padahal tidak. Setiap saya terlambat, mereka menyangka saya baru datang dari Rokan Hulu. Islamic Center dikaitkan dengan Abdul Somad, pondok pesantren dikaitkan. Maka kita ingin tetap menjadi kebanggaan dan bangga menjadi orang Rokan Hulu. Bapak Ibu bangga menjadi orang Rokan Hulu? Ini kenapa Ustaz Somad ini makin siang makin berapi-api? Memang panasnya luar biasa. Ini rasa di padang mahsyar sekarang, sejengkal dari ubun-ubun. Ibu bangga jadi orang Rokan Hulu? Orang Rokan Hulu menjaga adat. Datuk-datuk adat nenek mama dijaga. Orang Rokan Hulu menjaga akidah syariat batin. Khalifah mursyid mursyidin disediakan tempat. Orang Rokan Hulu hanya menjaga adat, hanya menjaga hati, tidak menjaga badan, kesehatan. Siapa yang sakit kepala, muntah-muntah, sakit perut, terjaga. Kenapa? Fakultas Ilmu Kebidanan terpelihara. Aku sangko tadi ini bidan-bidannya, rupanya di situ. Hai besti. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Tuhan menanam kaktus di tepi tebing, ini tausiahnya aku agak kurang fokus karena sudah menengok piring. Nah, jadi itu maka dari tadi aku memandang ke situ, sebab kalau ku pandang ke piring hilang bahanku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak bangga jadi orang Rokan Hulu? Bapak bangga jadi orang Rokan Hulu? 12 kabupaten kota se-Riau, dari mulai Bagan Siapi-Api, Rokan Hilir sampai ke Tembilahan, Indragiri Hilir, 12 kabupaten kota yang paling banyak orang miskinnya Rokan Hulu. Bangga jadi orang Rokan Hulu? Ini hasil sensus. Padahal Rokan Hulu kebun sawitnya luas, kebun karetnya luas, tanahnya subur, negerinya berkah,
Saya curiga ini orang sensus mengatakan banyak orang miskin karena mereka mensurvei ke perusahaan-perusahaan yang disurveinya adalah karyawan-karyawan yang rumahnya tidak layak huni, yang WC-nya tersumbat, yang gajinya tak cukup. Ini bukan kesalahan masyarakatnya, tapi kesalahan perusahaan-perusahaan. Kantong-kantong kemiskinan ini dijaga. Kenapa karyawan dimiskinkan? Kenapa dibuat susah? Supaya mudah disiram duit pagi tanggal 27 November. Karena kalau orang yang kaya-kaya ini dikasih 50.000 bisa, 500.000 tak laku, 5 juta istikharah kita dulu. Orang miskin sengaja dijaga, dipelihara, dimiskinkan, disusahkan, ditekan. Supaya apa? Supaya suaranya bisa dibeli 27 November. Karena ini adalah aset kejahatan. Kita mesti mengawal ini, kita mesti menjaga ini. Mesti ada relawan-relawan yang menjaga TPS-TPS. Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Relawan sudah siap? Dari bunyinya tak siap. Mintakan doa. Ini masih ada 40 hari lagi. Sekarang tanggal 15 Oktober menuju 27 November, ada 40 hari lagi. Pak Kelmi, Ustadz Asfaraini, ada 40 hari lagi. 40 kali lagi sarapan pagi, beda-beda tempat. 40 kali lagi sholat subuh berjamaah, beda-beda masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berzikir, berdoa. Selesai itu keluarkan satu pantun. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa membawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Kalau dibalasnya pantun, masukkan pantun kedua. Kalau memetik daun benalu, petik juga daun talas. Untuk rokan hulu, tentulah kita berkelas. Boleh untuk dibuat baju kaos. Kalau memetik daun benalu, petik juga daun talas. Untuk rokan hulu, kita bersama dengan berkelas. Tapi baju yang model bertulis-tulis ini jangan dipakai sholat Jumat. Nanti khawatirnya ditengok kawan. Tapi boleh juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Money politik, money bahasa Inggris duit, politik duit karena politik. Turunnya 5 tahun sekali. Apa kata pepatah orang kita tua-tua dulu? Kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang. Tempua sarangnya tinggi di atas pohon kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Apa maknanya? Kalau sudah musim pilkada, turunlah duit-duit hantu, duit-duit setan. Orang bersuluk tidak boleh makan nasi kalau nasi itu dimasak oleh orang yang maaf cakap sedang haid. Orang sedang bersuluk, kalau dia makan nasi, nasinya tak boleh dimakan kalau yang memasak tidak berwudu. Ini bukan masalah halal haram, tapi menjaga hijab supaya hati jangan terhijab, tertutup, gelap. Kenapa yang memasak nasi orang bersuluk mesti suci dari hadas besar, hadas kecil? Supaya jangan sampai sommom bukmun omyun. Sommom bukmun omyun. Telinga tersumbat, mata tertutui, hati terkunci. Fahum la yubsirun. Tidak lagi bisa menengok mana hak, mana batil, mana betul, mana batil, batil sangka betul, betul sangka batil. Jadi kuncinya adalah makanan. Jangan kasih anak bini makan haram. Jangan ambil duit sogok duit haram. Sekali haram tetap haram. Lalu duit ini kami buang ke batang lubuh. Jangan. Lalu kemana duit ini kami bawa?
serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, masalih ammah. Bagikan ke panti asuhan, bagikan ke panti jompo, bagikan ke pembangunan masjid, boleh. Tapi ibu nanti kalau dapat banyak tanggal 27 November pagi, bawa langsung kasih. Jangan pula sebutkan, kelipah iko ada beberapa duit haram kok ha. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ibu ajak suami, ajak anak, ajak menantu, ajak tetangga, ajak bapak, ajak bini. Kalau bini pun tak terajak, berhenti jadi laki-laki. Kalau tuan makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau tak bisa mengajak bini, berhenti jadi laki. Betul bu? Betul kata ibu. Kita punya tanggung jawab mendudukkan orang baik yang sudah berjanji. Jamaah haji tua-tua setor ONH tahun 2010, berangkat 2025. Sekarang Riau itu daftar tunggunya 30 tahun. Jadi kalau bentuk aku yang 27 tahun nih kok, umur ini kan masalah rasa, bukan masalah angka. Kok Pak Ahmad kok rasanya sampai 2? Pak Ahmad itu tidak pernah mengaku tua. Pak Ahmad itu semangat terus luar biasa. Saya tidak pernah melihat ini ada orang tua. Ayahanda Syekh Umar semangat luar biasa. Ini tidak ada orang tua. Yang ada ini adalah anak-anak muda terjebak di tubuh yang tua. Semangat luar biasa. Takbir. Aku kalau ceramah, kalau takbir itu berarti udah setengah jam. Biasa kalau aku takbir, kalau bunyi takbirnya macam itu tadi, itu berarti masih tahan lah agak 2 jam lagi. Tapi kalau pas aku takbir, Allahu Akbar. Kalau itu biasanya selesai lah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk membangun Rokan Hulu. Jamaah yang tua-tua dilepas dari Islamic Center, naik bis ke Pekanbaru. 4 jam, 5 jam berguncang di jalan, bergeser urat otaknya. Transit lagi di Batam. Dari Batam berangkat lagi. Kita mau langsung terbang dari Rokan Hulu ke Batam. Kalau perlu dari Rokan Hulu langsung ke Madinah, insyaallah. Amin. Begitu mimpi-mimpi besar kita, insyaallah. Mudah-mudahan niat baik kita ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang datang ke rumah saya, yang minta petuah bertanya, selalu saya jawab, tirulah Rokan Hulu, bangun Islamic Center, bangun sekolah tahfiz Quran, bangun sekolah tinggi Institut Ilmu Al-Quran, bangun tempat-tempat rumah suluk, bangun sumber daya manusia. Semua program-program itu saya ambil dari Rokan Hulu. Rokan Hulu adalah percontohan. Kabupaten lain tinggal meniru saja. Hai calon-calon bupati, wali kota, gubernur dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau membangun daerah kalian, datang kalian ke Rokan Hulu. Tapi sebelum kalian nanti studi banding, tolonglah kalau bisa setelah tanggal 27 supaya agak rapi sikit Islamic Center. Jangan mereka datang sekarang. Kalau datang dia sekarang, ditengoknya toilet bungkal-bungkal bola-bola di situ, ditengoknya karpet busuk, lalu dia bilang, apa Abdul Somad cerita tentang Rokan? Nanti setelah pelantikan berkelas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat berharap. Azan. Udah azan? Belum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Rokan Hulu ini beriman, wattaqau, takut sama Allah, la fatahna alaihim barakatin,
akan dibukakan Allah barokah. Mudah-mudahan penduduk Rokan Hulu ini beriman dan bertakwa. Anak takut kena narkoba, takut kena zina, takut kena sabu-sabu, takut kena ganja. Jangan khawatir, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Anak saya tak khawatir Pak Ustadz, laki saya yang khawatir. Masukkan ke pesantren. Nama pesantrennya BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi ayam mati karena tidak mau mencotok padi. Tidak tahu cara berzikir, tidak pernah berzikir, stres, depresi. Yang jahat di badan kita iko, yang jahat bukan kolesterol, yang jahat bukan diabetes, yang jahat bukan asam lambung, yang jahat adalah pikiran. Pikiranlah yang membuat asam lambung naik, pikiranlah yang membuat gula darah naik, pikiranlah yang membuat kolesterol naik. Kenapa mursyid-mursyidin sehat-sehat? Karena pikirannya senantiasa Allah, 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 Allah. Lataif di badan diisi Allah, Allah, Allah. Habis bersuluk satu hari 5.000 kali Allah, 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 Allah. Pikiran ini jahat. Azan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Belum. Assalatu wassalamu alaika ya man. Di masjid-masjid lain di Pekanbaru, kalau kita dengar suara menggelegar di pucuk langit, tengoklah ke masjid. Suara apa itu? Flash disk. Tapi di Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu itu suara manusia. Dulu begitu, sekarang tak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal menjaga, bukan membebaskan tanahnya, bukan membangunnya beratus miliar, tinggal menjaga. Ya Allah, berikanlah Bupati Rokan Hulu yang bisa menjaga warisan-warisan ini ya Allah. Ustaz Somad, kami sudah bangun Islamic Center, tapi yang sholat tidak ada. Bagaimana caranya supaya sholatnya ramai Pak Ustadz? Tiru Rokan Hulu. Di samping Islamic Center mesti ada sekolah tahfiz Quran. Karena kalau cuma bangun Islamic tak ada orang sholat. Tapi kalau ada tahfiz, anak-anak tahfiz akan menghafal Quran. Ustaz Somad dapat dari mana itu? Dari Rokan Hulu, bodoh. Semua ceramah-ceramah saya itu saya ambil dari pengalaman nyata Rokan Hulu. Semalam calon wali kota dari Sumatera Barat datang. Ustaz Somad, kami minta petuah. Apa pesan Ustaz untuk saya calon wali kota? Bapak masukkan 5 pelajaran agama di sekolah umum SMP dan SD. Pelajaran akidah akhlak, pelajaran bahasa Arab, pelajaran Quran hadis, pelajaran fikih, pelajaran akidah, bahasa Arab, Quran hadis, masukkan ke dalam SMP dan SD. SMA itu urusan provinsi. Dari mana Ustaz Somad datang ide ini? Karena saya dulu diangkat Pak Ahmad untuk menerima guru-guru. Di SMP Pak Ahmad wajib masuk 5 pelajaran agama. Masuk pagi, keluar jam 4 sore. Gajinya dari mana? Gajinya dari Basnas, dari APBD. Bisa apa tak bisa bapak-bapak? Saya nanya ke calon bupati. Bisa kata bapak-bapak, apalagi calon bupati insya Allah. Kalau menengok baleho yang ada ini, macam kami sama Pak Ahmad pula yang mencalon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masih dilibatkan Pak Ahmad. Dulu saya dibawa Pak Ahmad 10 tahun yang lalu studi banding ke Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Dibawa Pak Ahmad kami mengurus izin ke Kementerian Agama. Tadi dibawa lagi meletakkan batu pertama. Nampaknya dalam setiap amal-amal soleh Pak Ahmad selalu membawa saya.
Nanti kalau Pak Ahmad masuk surga, bawa juga saya Pak Ahmad. Nanti Pak Ahmad pas masuk surga, Pak Ahmad ditengoknya yang pertama, dicarinya Abdul Somad. Ditanyanya malaikat, malaikat mana Abdul Somad? Kata malaikat, Abdul Somad sudah menunggu di ruang VVIP. Amin. Itu sebetulnya cara saya supaya Bapak Ibu mendoakan saya. Di dunia ini kita cuma sementara malaikat maut datang. Pak Ucok Parla sudah meninggalkan kita. Beberapa khalifah mursyidin yang dulu kami datang ke rumah suluk sudah meninggalkan kita. Akhirnya hidup ini hanya tinggal sepotong kenangan. Saya mau kita semua meninggalkan kenangan yang baik-baik, insya Allah. Kalaupun saya mati, Bapak Ibu ditanya orang, kenal dengan Ustadz Somad? Kenal. Apa kenangan dengan dia? Itulah sakit kali hatiku, tak bisa selfie sama dia. Bapak Ibu yang tak bisa bergambar dengan kami, dengan Pak Ahmad, jangan berkecil hati. Sudah disediakan foto besar-besar untuk berselfie. Tengoklah, dicetakkan Pak Ahmad besar, gigi hampir sebesar kapak. Saudara yang dimuliakan, tolong 10 jari ku angkat seboleh dengan kepala. Setelah selesai acara tasyukuran ini, tolong gambar-gambar ini jangan dibuang. Soalnya di beberapa tempat saya tengok baleho-baleho habis pilek kemarin dibuang orang, dijadikan penutup WC di tepi sungai. Pas pula di pintu WC itu tertulis coblos nomor, katanya. Bapak Ibu bayangkan kalau ini dibuang, tiba-tiba dibuat tutup WC di batang lubuh. Bisa dijaga dan dipelihara? Sedangkan gambar saja mereka jaga, apalagi Islamic Center yang menjadi kebanggaan kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuhan mencabut benalu, jangan pula tercabut daun katu. Kalau Tuhan mencabut daun benalu, jangan pula tercabut daun katu. Untuk rokan hulu, pilihlah nomor 1. Video-video yang tadi saya sampaikan pantun itu tolong dipotong tim media pendek-pendek, kirim ke kawan, ke sahabat, ke jiran tetangga. Jangan sampai lupa, masih ada 40 hari lagi menuju tanggal 27. Mudah-mudahan Pak Ahmad, Ibu Magdalisni, Ananda Rizki, salah satu bukti Pak Ahmad dan Bu Magdalisni berhasil mendidik anak. Pak Ahmad sibuk jadi bupati, Bu Magdalisni sibuk menjadi anggota dewan, tapi anak-anak tetap terdidik dengan baik. Anaknya tidak narkoba, anaknya tidak zina, anaknya tidak buat maksiat. Sampai calon istrinya pun minta carikan ke saya. Ini menunjukkan anaknya tak pandai pacaran. Pak Ustadz Somad, kata Pak Ahmad, ini beberapa tahun yang lalu nih, bukan baru ini, entah 2 tahun yang lalu. Ustadz Somad, kata Pak Ahmad, ya, tolonglah carikan menantu Ustadz. Kata saya, yang modelnya bagaimana? Yang cantik, yang hafal Quran, yang taat beragama, yang orangnya baik. Kata saya, kalau ada macam itu, untuk apa aku kasih ke Rizki? Tolong yang ini jangan di share. Aku takut sampai ke rumah, payah aku balik. Pak Ahmad berhasil mendidik istri dan anak. Mudah-mudahan kita juga berhasil mendidik anak dan istri kita, insya Allah. Kalaulah ini dibayar dengan uang, tak cukup duit Pak Ahmad untuk membayar orang. Lalu kenapa masyarakat Rokan Hulu percaya kepada Pak Ahmad, percaya ke Bu Magdalisni, percaya pula kepada anak? Karena mereka melihat bukti, bukan janji. Insya Allah Rokan Hulu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena Khalifah Mursyid-Mursyidin, karena para alim, para ulama, para tuan guru, para tuan syekh. Abdul Somad membacakan, mereka mengaminkan, menembus pintu-pintu langit. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته
pulang kami dari majlis tasyakuran ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami, dosa kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang tolonglah kami lunas daripada hutang riba ya Allah. Wala maridun illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Bil khusus hajat kami semua Rokan Hulu mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah, tunaikanlah ya Allah. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat darajat. Ya man qadha amran innama yaqulu lahu kun fayakun, dengan kun fayakunmu jagalah Rokan Hulu ini supaya tetap terpelihara menjadi negeri 1000 suluk yang kami banggakan ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, selamatkan Rokan Hulu dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tiai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah, bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan Nabi Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin. Wa nakhussu bidzikri ahli silsilatit tariqah an-naqsabandiyah, kami bertawassul kepada engkau ya Allah berkat para wali-wali dari silsilah ahli tariqah Naqsabandiyah, antuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqata'ami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal